Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Istriku melantarkan keluarganya demi jadi artis TikTok. Malam itu, udara di kota terasa dingin. Arman duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka yang mulai tampak lusuh. Pintu depan yang setengah terbuka, membiarkan suara hujan yang turun deras terdengar jelas. Dia memandang televisi dengan tatapan kosong. Namun pikirannya sama sekali tidak pada layar itu. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Di sampingnya, sang istri, Nadia, terbaring dengan ponsel di tangan. Sejak beberapa bulan terakhir, dia semakin sulit dijangkau. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Meski mereka masih tinggal dalam satu rumah. Dulu, Nadia adalah wanita yang penuh perhatian. Dia selalu berusaha memastikan segalanya berjalan lancar di rumah. Menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, itu semua berubah sejak dia mulai membuat video TikTok. Awalnya, hanya iseng. Beberapa kali dia unggah video dansa, video dengan makeup, atau momen lucu bersama anak-anak. Tak disangka, jumlah pengikutnya terus bertambah, dan tawaran endorsement mulai berdatangan. Arman yang awalnya merasa bangga dengan popularitas Nadia, mulai merasakan ada yang berubah. Nadia lebih sering menghabiskan waktu di depan layar ponselnya daripada bersama keluarga. Dia yang dulunya penuh perhatian kini lebih asyik dengan dunia virtualnya. Waktu bersama anak-anak mereka semakin berkurang. Bahkan, kadang-kadang Arman merasa seperti dia, hidup bersama orang asing di rumah yang sama. Suatu pagi, Arman duduk di meja makan, memandang Nadia yang sedang asyik memilih baju untuk sesi pemotretan. Wajahnya tampak cantik, meskipun sedikit lelah, namun semangatnya lebih tampak pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Aku harus pergi ke studio. Ada pekerjaan baru, Arman," ujar Nadia dengan semangat. "Dan anak-anak?" tanya Arman perlahan. "Biarkan saja mereka bermain. Nanti kalau mereka butuh sesuatu, kamu bisa bantu." Nadia tidak memandangnya. Sebaliknya, dia terus merapikan rambutnya. Arman menarik napas panjang. "Nadia, ini sudah mulai berlebihan. Kamu melupakan keluarga kita." Nadia berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" tanyanya, tetap terlihat cuek. "Ini sudah hampir setahun, Nadia. Kita semakin jarang makan bersama. Kamu bahkan jarang ada saat anak-anak butuhmu. Semua demi konten itu." Arman merasa emosinya mulai meledak. Nadia menatapnya, raut wajahnya berubah sedikit tajam. "Aku bekerja keras untuk ini, Arman. Ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Aku tidak ingin menyesal nantinya. Tapi aku juga tidak ingin menyesal melihat anak-anak kita tumbuh tanpa ibu di dekat mereka," kata Arman dengan suara berat. Nadia menghela napas dan berdiri menuju pintu kamar. "Kamu tidak mengerti, Arman. Aku punya impian. Aku ingin sukses. Tidak hanya jadi ibu rumah tangga." Kemudian, tanpa melihat Arman, dia meninggalkan ruangan itu. Malam harinya, Arman menatap kosong ke layar ponselnya. Dia melihat video terbaru Nadia yang mendapat banyak komentar positif. Nadia tampil dengan busana yang sangat berbeda dari biasanya. Berpose di lokasi yang sangat mewah. Dia tersenyum lebar, tetapi di balik senyum itu, Arman bisa merasakan ada kekosongan yang semakin besar. Anak-anak mulai bertanya tentang keberadaan ibunya. Dulu, mereka tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari Nadia, namun, belakangan ini, mereka mulai merasa cemas. Di mata mereka, ibunya hanya muncul dalam video, bukan di dunia nyata mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di kantor, Arman pulang lebih awal. Ia berharap bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Namun, yang dia temui justru sebuah kenyataan yang mengejutkan. Nadia sudah tidak ada di rumah. Anak-anak sedang duduk di ruang tamu, bingung. "Ayah, ibu pergi kemana?" tanya Nabila, anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun. Dengan suara pelan, Arman merasa hatinya seperti dipukul. "Ibu tidak ada di rumah. Di mana dia?" tanyanya dengan cemas. "Tadi ibu bilang, dia ada pekerjaan, Ayah," jawab Nabila. "Ibu janji pulang, tapi sampai sekarang belum pulang." Arman segera mengambil ponsel Nadia. Ada beberapa pesan tak terbaca. Semuanya dari manajernya.
Salah satunya berbunyi, "Jangan lupa untuk hadir di acara malam ini, Nadia. Kamu akan mendapatkan kontrak besar dari brand ternama." Arman merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia tahu bahwa Nadia sangat ingin sukses dan dia ingin mendukungnya. Namun, di sisi lain, dia merasa terabaikan. Mungkin, ini saatnya untuk membuat keputusan besar. Tidak ada lagi waktu yang bisa mereka sia-siakan. Dia harus berbicara dengan Nadia, namun, saat dia mencari tahu lebih lanjut, Arman menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Lagi sebuah rencana perjalanan yang Nadia sembunyikan darinya. Nadia memutuskan untuk mengikuti tur promosi dengan para influencer TikTok lainnya keluar kota selama 2 minggu. Tanpa memberitahu Arman secara langsung, dia hanya meninggalkan secarik pesan singkat yang mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Sebuah keputusan yang membuat Arman merasa semakin jauh dari istrinya. Hari-hari berlalu dan Arman merasa semakin terasingkan. Ia mencoba untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan, tetapi hatinya tetap kosong. Anak-anak tumbuh semakin bingung dan gelisah. Mereka mulai bertanya tentang ibu mereka yang tak kunjung pulang. Namun Arman tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat yang sama, popularitas Nadia di dunia TikTok semakin menanjak. Setiap unggahan video baru membuat pengikutnya bertambah puluhan ribu. Ia mulai diundang ke berbagai acara eksklusif dan bahkan menjadi bintang iklan untuk beberapa produk ternama. Namun, semakin tinggi dia terbang, semakin jauh jarak antara dirinya dan keluarganya. Suatu malam, Arman mendapat pesan dari Nadia. "Aku akan pulang sebentar, kita bicara." Arman merasa sedikit lega, namun juga khawatir. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Nadia akan kembali ke keluarganya? Atau apakah dia sudah terlalu jauh tenggelam dalam dunia yang baru ini? Pagi itu, Arman duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Anak-anaknya, Nabila dan Rian, duduk di meja seberang, tampak bingung dengan suasana yang tak biasa. Mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadiran ibu mereka. Namun hari ini, sepertinya ada secercah harapan. Nadia, istrinya, akan kembali setelah 2 minggu menghilang. Pintu rumah terbuka pelan. Nadia muncul, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat. Dengan riasan tebal di wajahnya, rambutnya yang panjang tergerai indah, tetapi matanya menunjukkan kelelahan yang jelas. Sesuatu yang baru saja Arman sadari Nadia yang ia kenal dahulu bukanlah orang yang ada di depannya ini. "Selamat pagi, Ayah." Nadia menyapa mereka, mencoba tersenyum meski senyumnya tampak dipaksakan. Arman hanya menatapnya tanpa berkata-kata. "Kamu kembali." Itu saja yang bisa keluar dari mulutnya. Nabila dan Rian saling pandang, lalu kembali melihat ke arah ibu mereka. Mereka berharap, mungkin dengan kedatangan ibunya kali ini, segalanya akan kembali seperti dulu. Nadia meletakkan tasnya di meja dan duduk di kursi. Namun suasana canggung membuatnya tidak bisa langsung berbicara. "Maafkan ibu, Nak, ibu sibuk sekali akhir-akhir ini," kata Nadia pelan, menatap anak-anaknya yang terlihat cemas. Nabila yang biasanya ceria hanya mengangguk pelan. "Ibu, kenapa sih nggak pernah pulang? Nabila kangen banget sama ibu." Air mata Nabila mulai menggenang. Nadia terdiam. Terasa begitu sulit bagi dirinya untuk mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia menjelaskan betapa jauh dirinya telah terperosok dalam dunia yang baru ini? Arman merasakan sesak di dadanya. "Nadia, kita perlu bicara," katanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Tentang semuanya." Nadia menatap Arman, seolah ragu apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Namun, dia tahu bahwa mereka harus berbicara. "Iya, aku tahu, Arman. Aku minta maaf. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu apa yang kamu cari lagi, Nadia," kata Arman dengan jujur. "Aku tahu kamu ingin sukses, tetapi ini bukan hanya soal pekerjaanmu. Ini soal kita, soal anak-anak kita. Kenapa kamu tidak pernah bicara padaku tentang keputusanmu? Kenapa kamu lebih memilih dunia maya daripada keluarga kita?" Nadia terdiam sejenak, menunduk. Aku merasa kehilangan diriku sendiri, Arman, ketika aku mulai mendapatkan pengikut di TikTok. Rasanya seperti ada hal baru yang membuatku hidup lagi. Rasanya aku bisa menjadi lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang selalu ada di rumah. Aku bisa punya sesuatu untuk diri aku sendiri.
Dan apa yang kamu dapatkan dengan semua itu? Tanya Arman. Suaranya penuh keputusasaan. Keberhasilan itu membuat kita bahagia. Apakah kamu bahagia dengan semua itu, Nadia? Nadia membuka mulutnya. Namun kata-kata itu tak keluar. Apa yang harus dia katakan? Apakah kebahagiaannya sejatinya datang dari dunia yang ia bangun di TikTok? Ataukah itu hanya ilusi semata? Dia menghela napas, melihat anak-anak yang kini duduk diam, memandang ibunya dengan tatapan penuh harap. Ibu, Rian, anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun, tiba-tiba berkata, "Kenapa ibu selalu pergi? Kenapa ibu nggak mau main sama Rian lagi?" Itu adalah pertanyaan yang menghancurkan hati Nadia. Rian hanya anak kecil, tetapi pertanyaan sederhana itu mengingatkan Nadia akan sesuatu yang sangat penting. Dia telah melupakan keluarganya demi mengejar impian yang tak pernah dia pikirkan sepenuhnya. "Ibu nggak bermaksud begitu, sayang," kata Nadia dengan suara gemetar. "Ibu janji akan lebih sering ada di rumah mulai sekarang. Ibu janji." Namun, Arman merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Dia ingin percaya pada janji itu, tetapi hati kecilnya meragukan apakah perubahan itu bisa benar-benar terjadi. Nadia tampak penuh penyesalan. Namun Arman tahu bahwa dunia yang telah Nadia masuki jauh lebih besar daripada sekadar keluarganya. Dunia itu sudah mulai menguasai dirinya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Arman mencoba untuk kembali beradaptasi dengan keadaan baru. Nadia berusaha untuk lebih sering berada di rumah, berusaha menunjukkan perhatian kepada anak-anak mereka. Namun, meskipun ia ada di rumah, ada sesuatu yang selalu terasa hilang. Ponsel Nadia hampir tidak pernah jauh darinya. Bahkan saat sedang makan bersama, dia seringkali melihat ponselnya, sesekali membalas pesan atau memeriksa notifikasi. Arman mulai merasa seolah-olah Nadia tidak pernah benar-benar kembali sepenuhnya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang keluarga, Nadia menerima panggilan dari manajernya. Arman mendengar Nadia berbicara dengan penuh semangat. Namun percakapan itu semakin menunjukkan bahwa dunia yang sedang dijalani Nadia sangat jauh dari kehidupan mereka yang sederhana. "Nadia, bisa nggak kamu tutup telepon itu sebentar? Kita belum sempat bicara banyak akhir-akhir ini," ujar Arman dengan suara rendah, mencoba mengendalikan emosinya. Nadia menatap Arman sejenak, lalu mematikan teleponnya dengan ragu. "Maaf, aku nggak bermaksud. Cuma ini pekerjaan penting. Kamu tahu kan, aku nggak bisa kehilangan kesempatan ini. Jangan-jangan itu yang kamu harapkan dari awal, kan?" kata Arman, nadanya sedikit tajam. "Mungkin pekerjaan itu lebih penting daripada aku atau anak-anak." Nadia terdiam, tatapannya kosong. Aku sudah bilang, aku ingin sukses, Arman. Aku ingin lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Ini peluang yang besar, dan aku tidak bisa melewatkannya." Arman merasakan sakit yang mendalam. "Tapi kamu sudah melewatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nadia, kamu sudah melewatkan keluarga kita. Anak-anak kita yang butuh ibu mereka." Malam itu, mereka berdua hanya duduk dalam keheningan yang tak nyaman. Arman merasa semakin jauh dari Nadia, dan meskipun ia mencoba untuk sabar, hatinya semakin tergerus oleh kenyataan bahwa Nadia telah memilih jalannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan semakin lama, Nadia semakin tenggelam dalam dunia TikTok dan pekerjaan yang datang bersamanya. Sementara itu, Arman mencoba keras untuk menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Meski segala sesuatunya semakin terasa hampa, bahkan ketika ada tawaran pekerjaan besar datang untuknya, Arman merasa seperti dia sudah kehabisan energi untuk berjuang. Suatu malam, setelah kembali dari sebuah acara yang dihadiri Nadia, Arman berdiri di jendela kamar tidur mereka, menatap bintang yang bersinar redup. "Apakah aku masih bisa menyelamatkan kita?" gumamnya pada dirinya sendiri. Tetapi jawabannya tak pernah datang. Keadaan semakin jelas perubahan itu mungkin sudah terlalu jauh. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nadia semakin sibuk, dia tidak bisa menutupi keraguan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat Arman, wajahnya semakin murung. Rasa bersalah semakin menghantui pikirannya. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Setiap detik yang dia habiskan untuk membangun karirnya, setiap perjalanan bisnis yang dia ikuti, membuatnya merasa semakin jauh dari keluarga yang dulu begitu dicintainya. Sementara itu, Arman merasakan perasaan yang semakin hampa. Kehilangan cinta yang dulu mereka miliki terasa semakin nyata.
Di balik senyuman Nadia yang tampak terpaksa, di balik kebahagiaan palsu yang ia tunjukkan di depan kamera, Arman tahu bahwa yang ada di hadapannya bukanlah wanita yang sama lagi wanita yang dulu dia nikahi dengan penuh harapan. Arman bertanya suatu malam ketika Nadia mengumumkan bahwa dia harus mengikuti acara Meet and Greet dengan para penggemarnya. Itu adalah jenis acara yang sudah menjadi rutinitas Nadia belakangan ini. Dan Arman tahu lebih dari siapapun bahwa dunia TikTok itu kini adalah dunianya. Jauh dari kehidupan rumah tangga yang dulu mereka bangun bersama. Aku sudah bilang, ini pekerjaan, Arman. Nadia menjawab dengan nada yang hampir tidak menyadari bahwa itu sudah bukan sekadar pekerjaan. Itu sudah menjadi kehidupan baru yang memisahkan mereka. Anak-anak sudah tidur ketika Nadia berdiri untuk pergi. Namun, mereka sudah biasa dengan rutinitas itu. Mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi menunggu kehadiran ibunya di malam hari. Karena mereka tahu, ibunya sudah lebih sering tidak ada daripada ada. Arman hanya bisa menatap punggung Nadia yang pergi. Hatinya hancur, namun tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Semua usaha yang dia lakukan untuk berbicara, untuk memperbaiki keadaan, tampaknya sia-sia. Nadia sudah terlalu jauh. Beberapa bulan kemudian, Arman tidak lagi mampu mengabaikan kenyataan yang ada. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Semua upaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka seperti meredup di tengah kepopuleran Nadia yang semakin melambung. Beberapa kali ia mencoba berbicara, mencoba menanyakan dengan serius apakah ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Namun Nadia selalu memberi jawaban yang mengambang, penuh alasan yang sama. Ini kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Ini untuk masa depan kita. Tetapi apa artinya masa depan jika saat ini sudah hancur? Arman semakin merasa terasingkan. Meskipun mereka masih tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, seolah tidak ada yang berubah. Hanya saja, perasaan di antara mereka sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Suatu malam, setelah selesai makan malam, Nadia duduk di depan cermin, menyisir rambutnya sambil memeriksa aplikasi TikTok di ponselnya. Arman duduk di sofa, menatapnya dengan perasaan yang semakin mendalam. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nadia semakin sibuk, dia tidak bisa menutupi keraguan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat Arman, wajahnya semakin murung. Rasa bersalah semakin menghantui pikirannya. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Setiap detik yang dia habiskan untuk membangun karirnya, setiap perjalanan bisnis yang dia ikuti, membuatnya merasa semakin jauh dari keluarga yang dulu begitu dicintainya. Sementara itu, Arman merasakan perasaan yang semakin hampa. Kehilangan cinta yang dulu mereka miliki terasa semakin nyata. Di balik senyuman Nadia yang tampak terpaksa, di balik kebahagiaan palsu yang ia tunjukkan di depan kamera, Arman tahu bahwa yang ada di hadapannya bukanlah wanita yang sama lagi wanita yang dulu dia nikahi dengan penuh harapan. Arman bertanya suatu malam ketika Nadia mengumumkan bahwa dia harus mengikuti acara Meet and Greet dengan para penggemarnya. Itu adalah jenis acara yang sudah menjadi rutinitas Nadia belakangan ini. Dan Arman tahu lebih dari siapapun bahwa dunia TikTok itu kini adalah dunianya. Jauh dari kehidupan rumah tangga yang dulu mereka bangun bersama. Aku sudah bilang, ini pekerjaan, Arman. Nadia menjawab dengan nada yang hampir tidak menyadari bahwa itu sudah bukan sekadar pekerjaan. Itu sudah menjadi kehidupan baru yang memisahkan mereka. Anak-anak sudah tidur ketika Nadia berdiri untuk pergi. Namun, mereka sudah biasa dengan rutinitas itu. Mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi menunggu kehadiran ibunya di malam hari. Karena mereka tahu, ibunya sudah lebih sering tidak ada daripada ada. Arman hanya bisa menatap punggung Nadia yang pergi. Hatinya hancur, namun tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Semua usaha yang dia lakukan untuk berbicara, untuk memperbaiki keadaan, tampaknya sia-sia. Nadia sudah terlalu jauh. Beberapa bulan kemudian, Arman tidak lagi mampu mengabaikan kenyataan yang ada. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Semua upaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka seperti meredup di tengah kepopuleran Nadia yang semakin melambung. Beberapa kali ia mencoba berbicara, mencoba menanyakan dengan serius apakah ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua.
Namun Nadia selalu memberi jawaban yang mengambang, penuh alasan yang sama. Ini kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Ini untuk masa depan kita. Tetapi apa artinya masa depan jika saat ini sudah hancur? Arman semakin merasa terasingkan. Meskipun mereka masih tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, seolah tidak ada yang berubah. Hanya saja, perasaan di antara mereka sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Suatu malam, setelah selesai makan malam, Nadia duduk di depan cermin, menyisir rambutnya sambil memeriksa aplikasi TikTok di ponselnya. Arman duduk di sofa, menatapnya dengan perasaan yang semakin mendalam. "Nadia," Arman memulai dengan suara yang rendah, hampir berbisik. "Aku sudah mencoba, aku sudah berusaha untuk memahami keputusanmu. Tapi ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi." Nadia tidak menoleh. Hanya suara ketikan jari-jarinya di layar ponsel yang terdengar. "Apa maksudmu?" tanyanya tanpa menoleh. "Aku ingin kamu memilih, Nadia, antara aku dan keluarga kita, atau dunia yang telah kamu pilih. Aku tidak bisa terus seperti ini." Suara Arman mulai bergetar, penuh keputusasaan. Nadia menunduk. Tangan gemetar saat ia menggeser layar ponselnya. Ketika akhirnya dia menoleh, ada keheningan yang aneh antara mereka. "Aku tidak bisa memilih, Arman." Bintang-bintang katanya pelan. "Aku tidak tahu lagi siapa aku tanpa ini semua." Arman menatapnya lama, mencoba mencari jejak-jejak perempuan yang dulu ia kenal, perempuan yang pernah dia cintai sepenuh hati, yang rela mengorbankan segalanya untuk keluarga mereka. Tapi perempuan itu tampaknya sudah hilang. "Aku tahu," kata Arman, perlahan berdiri. "Aku tahu, kamu sudah terlalu jauh. Mungkin sudah waktunya kita berhenti mencoba." Nadia menatapnya dengan mata yang kosong, tidak tahu harus berkata apa. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi dia tidak menghapusnya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, namun dia tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. "Jadi, kita benar-benar akan berpisah?" Nadia bertanya. Suara itu penuh dengan ketakutan, tapi di saat yang sama ada kelegaan. Arman menarik napas panjang. Mungkin itu yang terbaik. Keesokan harinya, rumah mereka terasa sangat sunyi. Anaknya, Nabila dan Rian, sudah pergi ke sekolah. Arman duduk di ruang tamu, menatap foto-foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Setiap foto itu mengingatkannya pada saat-saat bahagia yang dulu mereka nikmati bersama. Namun, sekarang semua itu hanya tinggal kenangan. Nadia berada di kamar tidur, mengemas barang-barangnya. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa seperti akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh harapan dan pengorbanan. Mungkin dia memang mencari kebahagiaan, namun kebahagiaan itu tak pernah datang dengan cara yang ia harapkan. Dunia TikTok memberinya pengakuan dan popularitas, tapi dunia itu juga telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Ketika dia keluar dari kamar, Arman menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu sudah memutuskan, ya?" tanya Arman. Suaranya serak, penuh kepedihan. Nadia mengangguk pelan, mata yang sedikit bengkak dari menangis semalam. "Aku harus pergi, Arman. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi aku harus mencari tahu." Arman tidak bisa lagi berbicara. Apa yang bisa dia katakan kepada seseorang yang sudah memilih jalannya sendiri? Meskipun itu berarti meninggalkan keluarganya, ia merasa kehilangan. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa lega. Perasaan itu membingungkan. "Aku akan merawat anak-anak," Arman berkata akhirnya, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Nadia hanya mengangguk, dan tanpa berkata lagi, dia pergi. Pintu rumah itu tertutup, meninggalkan kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Arman merasa seperti sedang berdiri di ambang kehancuran, di antara rasa kehilangan dan harapan yang semakin memudar. Namun, meskipun hati kecilnya masih merasa hancur, dia tahu satu hal: keputusan Nadia adalah keputusan yang harus dia hadapi. Dan mungkin ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Meskipun itu sangat menyakitkan, hari-hari setelah Nadia pergi terasa seperti jalan berdebu yang panjang dan penuh kerikil tajam. Arman, yang sebelumnya merasa terhimpit oleh rutinitas dan kesibukan sehari-hari, kini merasa ruang di sekitarnya semakin luas, namun kosong. Kamar tidur yang semula penuh canda tawa, kini sepi. Meja makan yang dahulu menjadi tempat berkumpul keluarga, sekarang hanya ditempati oleh dirinya dan anak-anak yang sudah mulai terbiasa dengan ketidakhadiran ibu mereka. Pada awalnya,
Arman merasa cemas tentang bagaimana dirinya akan bisa menjaga semuanya tetap utuh, tentang bagaimana dia akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nadia. Namun, perlahan, dia mulai belajar untuk menata hidup kembali. Meskipun rasa sakit itu tetap menggerogoti hatinya. Setiap kali Nabila bertanya tentang ibu mereka, Arman berusaha menjawab dengan penuh pengertian. Meskipun di dalam dirinya, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Ibu sedang sibuk, Nak, tapi ibu pasti akan datang jika ada waktu. Itu adalah kalimat yang terus dia ulangi. Meskipun dia tahu itu hanya kebohongan kecil yang tidak bisa mereka hindari lagi. Hari demi hari, Arman berusaha fokus pada anak-anaknya. Dia mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama mereka, menonton film bersama, bermain game, atau sekadar makan malam bersama. Dia ingin memberikan rasa aman bagi anak-anaknya, meskipun hatinya sendiri sedang hancur. Namun, meskipun semuanya berjalan, perasaan Arman tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali dia membuka aplikasi media sosial, dia akan melihat wajah Nadia di layar senyum cerah, penuh gaya, di tengah keramaian acara, atau saat mempromosikan produk-produk yang dia endorse. Semuanya tampak sempurna. Namun Arman tahu betul bahwa di balik segala kemewahan dan perhatian yang Nadia dapatkan, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu menjadi dasar dari kebahagiaan mereka. 1 bulan setelah perpisahan itu, Arman mendapatkan sebuah undangan tak terduga. Sebuah acara besar yang dihadiri oleh para influencer TikTok, yang kebetulan diadakan di kota mereka. Nama Nadia ada di daftar sebagai salah satu bintang tamu. Dan Arman tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia harus bertemu dengannya. Awalnya, Arman merasa ragu. Apakah aku siap bertemu dengannya? Pikirnya, apa yang akan aku katakan setelah semua yang terjadi? Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan jawaban yang jelas mendorongnya untuk datang. Dia ingin melihat apakah masih ada sisa-sisa perasaan yang tersisa di antara mereka berdua. Acara itu berlangsung di sebuah hotel mewah, dengan ratusan penggemar yang datang untuk bertemu dengan idola mereka. Ketika Arman tiba di sana, suasana begitu ramai, dan ia merasa sangat asing di tengah kerumunan itu. Namun, di ujung ruangan, dia melihat Nadia. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang elegan dengan riasan wajah yang sempurna. Dengan senyum lebarnya, dia berbicara dengan penggemar-penggemarnya. Dan Arman merasakan sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Dia teringat masa-masa mereka dulu, bagaimana Nadia selalu sederhana. Bagaimana mereka dulu hanya memiliki impian kecil, namun penuh kebahagiaan. Kini, Nadia tampak seperti seseorang yang sangat berbeda. Tanpa sadar, Arman mendekat. Nadia yang sedang asyik berbincang dengan seseorang, tiba-tiba menoleh dan melihat Arman berdiri di sana. Ada jeda sejenak, tatapan mereka bertemu. Dan Arman bisa melihat perubahan di mata Nadia, sebuah campuran antara kebingungan, kesedihan, dan penyesalan. Arman, Nadia akhirnya berkata pelan, menyapanya dengan sedikit gugup. Dia masih tampak seperti wanita yang dia kenal. Namun ada sesuatu yang membuat Arman merasa jauh dari dirinya. Nadia, Arman menjawab, suara tegas namun penuh ketidakpastian. Aku nggak tahu apa yang harus kutunggu dari semua ini. Kamu nggak lagi sama. Nadia terlihat terkejut, namun dia tidak menghindar. Dia hanya berdiri diam, seolah menunggu Arman melanjutkan kata-katanya. Aku lihat kamu bahagia, lanjut Arman. Dunia TikTok itu memberimu semua yang kamu inginkan. Tapi apakah kamu masih bahagia, Nadia? Atau itu hanya sebuah topan? Tiba-tiba, Nadia menundukkan kepala. Aku nggak tahu lagi, Arman. Aku merasa terperangkap. Di satu sisi, aku ingin sekali kembali, ingin jadi ibu yang baik buat anak-anak. Tapi di sisi lain, ini adalah dunia yang baru, yang aku ciptakan sendiri. Arman merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin melangkah mendekat, tapi ada jarak yang tak terhingga di antara mereka. Kamu harus memilih, Nadia, kamu harus memilih untuk siapa kamu hidup. Apakah untuk dirimu sendiri, ataukah untuk kita? Nadia terdiam sejenak, matanya berkilat. Dan Arman bisa melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu, Arman. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri Nadia. Seorang penggemar yang meminta foto bersama.
Nadia menghapus air matanya, tersenyum, dan melanjutkan keaktifannya. Sebelum pergi, dia menoleh lagi kepada Arman. Aku minta maaf. Jika ada kesempatan, aku ingin kita bicara lebih banyak. Tapi bukan di sini, katanya pelan, sebelum berbalik dan melanjutkan tugasnya sebagai bintang acara. Arman berdiri di tempat yang sama, merasakan beratnya dunia yang tiba-tiba kembali dipertemukan. Mungkin kita sudah terlalu terlambat, gumamnya dalam hati. Setelah pertemuan itu, Arman kembali ke rumah, merasa kebingungan. Dia tahu bahwa perasaan yang ada di antara mereka sudah sangat berbeda. Nadia sudah jauh, tenggelam dalam dunia yang berbeda. Dan mungkin, meskipun masih ada cinta, itu tidak cukup untuk mengembalikan segalanya seperti semula. Arman akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah surat kepada Nadia. Surat yang tidak pernah dia kirimkan, tetapi surat yang mewakili hatinya. Dalam surat itu, dia menuliskan segala hal yang belum sempat ia katakan tentang betapa dia mencintai Nadia, tentang betapa dia merindukan mereka sebagai keluarga, dan tentang betapa dia ingin mereka kembali. Namun, pada akhirnya, Arman tahu bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Cinta itu mungkin tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah berubah. Beberapa minggu setelah itu, Nadia menghubungi Arman. Aku ingin bicara, Arman, tentang kita. Dari saat mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah perpisahan itu, mereka berdua tahu bahwa ada keputusan besar yang harus diambil, keputusan yang akan menentukan jalan hidup mereka selanjutnya. Tetapi apakah mereka akan memilih untuk bersama, ataukah hidup mereka benar-benar berpisah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari setelah pertemuan mereka semakin terasa seperti sebuah titik balik yang penuh ketegangan. Arman dan Nadia menjalani hidup mereka dengan kesadaran bahwa tak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu. Meskipun mereka pernah berbagi hidup, impian, dan cinta, kenyataan kini menuntut mereka untuk membuat pilihan. Pada malam yang tenang, ketika hujan turun dengan lembut di luar, Arman duduk di ruang tamu, menatap surat yang masih belum terkirim. Surat itu, meskipun penuh dengan ungkapan perasaan, kini terasa seperti kenangan yang semakin pudar. Apa gunanya? Pikirnya, kadang-kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara agar kita bisa sembuh. Namun, keinginan untuk berbicara dengan Nadia, untuk mencari kejelasan, tetap ada. Aku harus tahu, apakah ada peluang untuk kita? Tanya hatinya, meski ada rasa takut, bahwa jawaban itu bisa jadi adalah sebuah perpisahan yang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian dan sorotan dunia. Tempat itu lebih sederhana, lebih nyaman seperti dulu, ketika mereka masih bisa berbicara tanpa ada halangan apapun. Nadia datang dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada gaun mewah, tidak ada riasan wajah yang tebal, hanya dia, dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan senyum yang lebih rendah hati. Kamu terlihat berbeda, kata Arman, meski tidak dalam arti buruk. Aku memang merasa berbeda, jawab Nadia, duduk di hadapannya dengan cangkir kopi di tangannya. Suasana mereka terasa canggung, namun ada sesuatu di dalam diri Arman yang merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mendengarkan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nadia melanjutkan, memandang cangkirnya yang hampir kosong. Mungkin aku terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan dulu. Arman, aku terlena dengan dunia yang aku ciptakan, dan aku lupa apa yang benar-benar penting. Arman menatapnya lama. Ada rasa sakit di matanya, tetapi juga sebuah kelegaan yang samar. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke titik itu. Nadia, aku ingin kita bisa, tapi aku takut kita sudah terlalu jauh. Nadia menunduk, meremas gelas kopinya seolah itu bisa memberi jawaban. Aku juga takut, Arman, takut kalau akhirnya aku hanya akan mengecewakanmu lagi. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang pernah aku buat. Keheningan itu membalut mereka. Mungkin ini saatnya untuk melepaskan. Namun perasaan yang belum sepenuhnya hilang itu menghalangi. Akhirnya, Nadia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara pelan, namun pasti, aku ingin kita masing-masing mencari kebahagiaan kita sendiri. Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi beban. Cinta tidak selalu berarti harus bersama, bukan? Arman mengangguk perlahan. Perasaan itu, cinta yang pernah mereka miliki tetap ada, tetapi sekarang berbentuk sesuatu yang lebih realistis.
lebih dewasa. Aku rasa kamu benar. Mungkin kebahagiaan kita memang tidak akan lagi terjalin dalam satu jalan yang sama. Mereka berdua duduk dalam hening, mengerti bahwa kadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menjaga kenangan tetap indah. Tidak ada perpisahan yang sempurna, tetapi mungkin itulah cara mereka belajar untuk menerima kenyataan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidup mereka berdua mulai menemukan ritmenya sendiri. Nadia kembali fokus pada karirnya di dunia digital. Namun kali ini, dengan perspektif yang lebih matang. Dia mulai mengedepankan keseimbangan antara pekerjaannya dan peran sebagai ibu. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, dia merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Arman juga menemukan cara baru untuk mencintai hidupnya. Dia kembali mengejar mimpinya yang sempat terpendam. Lebih banyak meluangkan waktu dengan anak-anaknya dan belajar untuk menyembuhkan luka-luka batinnya. Meskipun rasa rindu masih sering datang, dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Suatu hari, Nadia mengirim pesan kepada Arman. Aku harap anak-anak baik-baik saja, dan aku juga berharap kamu bahagia. Arman membalas dengan sederhana, mereka baik-baik saja. Terima kasih, Nadia, aku harap kamu juga begitu. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu, tidak lagi berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berlalu. Namun, mereka tahu bahwa kenangan yang mereka bagi akan selalu ada, seperti sebuah buku yang tidak pernah benar-benar ditutup. Meski cerita di dalamnya telah selesai, dan disinilah mereka berjalan di jalan masing-masing, tetapi tetap saling menghargai jarak yang mereka jaga dengan bijaksana. Mungkin cinta tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, tapi itu tidak berarti cinta itu tidak berarti. Cinta itu tetap hidup dalam kenangan, dalam pilihan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, dan dalam harapan bahwa mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Meski harus berpisah, waktu berlalu, dan hidup Arman serta Nadia terus bergerak maju meskipun dalam arah yang berbeda. Arman semakin mendalam dalam pekerjaannya, mencoba menemukan kembali semangat yang hilang selama bertahun-tahun, terutama ketika berfokus pada anak-anaknya. Kehidupan rumah tangga mereka tanpa Nadia akhirnya menemukan ritme baru. Meskipun tak bisa dipungkiri, kerinduan akan sosok yang hilang tetap ada. Sementara Nadia, dengan segala kegemerlapan dunia influencer yang terus menuntut perhatian, perlahan mulai menemukan keseimbangan. Namun, di balik layar gemerlap itu, ada ketegangan yang mulai dirasakannya. Terkadang, meski dia terlihat bahagia dengan semua pencapaian yang didapat, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan seberapa banyak followers atau endorsement yang dia dapatkan. Pada suatu malam, ketika ia duduk sendiri di ruang kerjanya, matanya tertumbuk pada foto keluarga yang pernah dia simpan di meja kerjanya. Foto itu diambil di sebuah liburan kecil. Sebelum semuanya berubah, ada senyum Arman, ada tawa ceria anak-anak, dan ada dirinya yang dulu merasa utuh dengan hidup yang sederhana namun penuh makna. Apa yang sebenarnya aku cari? Nadia bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau hanya mencari pengakuan dari dunia luar? Pertanyaan itu mengusik pikirannya selama berhari-hari. Terkadang, saat dia melihat anak-anaknya yang lebih sering dibesarkan oleh pengasuh daripada oleh dirinya sendiri, rasa bersalah menyelinap. Rasa rindu akan masa-masa ketika mereka berempat dalam kebersamaan yang penuh dengan kebahagiaan sederhana terasa begitu kuat. Satu malam, Arman dan Nadia tak sengaja bertemu lagi. Mereka berada di sebuah acara amal yang sama, yang diadakan oleh salah satu teman lama mereka. Meski mereka tidak dalam hubungan yang dekat lagi, acara itu membawa mereka untuk saling berhadapan. Di ruang yang penuh dengan orang-orang yang saling berbincang, Arman yang awalnya tak menyangka akan bertemu Nadia, tampak sedikit terkejut. Namun juga merasa ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk berbicara. Begitu mereka berdua bertemu, ada keheningan sejenak. Arman, Nadia menyapanya dengan suara yang lembut. Ada sedikit keraguan di matanya, namun juga semangat untuk menjalin komunikasi kembali. Nadia, jawab Arman singkat, namun dengan senyum yang tulus. Meskipun ada banyak luka yang tersisa, ada semacam kedamaian dalam tatapan mereka. Seolah keduanya tahu bahwa waktu telah membantu mereka untuk sembuh sedikit demi sedikit. Setelah beberapa menit berbincang tentang hal-hal sepele, seperti perkembangan dunia sosial media dan anak-anak mereka, percakapan itu mulai mengarah pada hal-hal yang lebih dalam. Aku sering berpikir tentang kita,
Nadia akhirnya berkata, "Terkadang aku merasa seperti hidupku sudah sangat berbeda, jauh dari kehidupan yang kita impikan dulu." Arman mengangguk, seakan memahami. "Aku juga merasa begitu, Nadia. Banyak yang berubah. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke masa itu. Tapi, aku pikir kita berdua sudah menemukan jalan kita masing-masing." Nadia menatap Arman, ada kehangatan di matanya, namun juga sedikit keputusasaan. "Aku rasa, yang paling penting sekarang adalah, apakah kita bisa mendukung satu sama lain dalam cara yang berbeda. Kita mungkin tidak lagi bersama seperti dulu, tapi kita bisa tetap ada untuk anak-anak, untuk keluarga." Arman terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku setuju. Kita memang tidak bisa kembali seperti dulu, tapi kita bisa tetap menjadi bagian dari kehidupan anak-anak." Percakapan itu berlanjut dengan penuh kedewasaan. Tidak ada lagi pembicaraan tentang penyesalan atau kebingungan. Yang ada hanyalah penerimaan dan sebuah kesepakatan untuk terus menjaga ikatan mereka sebagai orang tua. Mungkin tidak akan ada kebersamaan seperti dulu, tapi ada pengertian yang lebih dalam bahwa mereka berdua telah melalui banyak hal. Dan kini, mereka bisa tetap berada di jalan masing-masing dengan rasa hormat yang baru. Sejak pertemuan itu, Arman dan Nadia mulai saling menjaga jarak yang sehat. Mereka tidak buru-buru membangun kembali apa yang telah hancur, tapi ada perubahan dalam cara mereka melihat satu sama lain. Mereka berbicara lebih banyak tentang anak-anak, tentang masa depan, dan lebih sering bertemu untuk acara keluarga, meskipun terkadang perasaan lama datang mengganggu. Mereka memilih untuk tetap maju. Arman merasa lebih terbuka pada kemungkinan untuk menjalani hidup dengan cara yang baru. Mungkin cinta tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, namun ia tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, meskipun itu mungkin berarti berjalan sendiri atau dengan orang lain yang datang nanti. Nadia, di sisi lain, mulai lebih menerima siapa dirinya di luar dunia digital. Dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan mengejar impian, tetapi dia juga harus menjaga keseimbangan antara pencapaian dan hubungan yang lebih manusiawi. Keluarga tetap menjadi prioritas, meskipun bentuknya mungkin berbeda. Dalam perjalanan ini, keduanya mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari satu orang atau dari satu hal. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari menerima kenyataan, dari melepaskan apa yang sudah tak bisa dipertahankan, dan dari merangkul masa depan yang tak terduga. Dan, meskipun mereka mungkin tidak bersama lagi, Arman dan Nadia tahu bahwa mereka akan selalu memiliki kenangan-kenangan yang akan tetap terjaga dalam hati mereka, sebagai bagian dari cerita hidup mereka yang tak akan pernah terlupakan. Waktu terus berjalan, dan meskipun kehidupan Arman dan Nadia sudah menemukan jalannya masing-masing, rasa kehilangan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Ada saat-saat ketika mereka berdua merasa kesepian, teringat akan kenangan indah yang pernah mereka miliki. Namun, mereka telah membuat pilihan untuk melangkah maju, untuk memberikan ruang bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka untuk tumbuh. Arman, yang semula lebih sering tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya, mulai lebih membuka diri untuk hal-hal baru. Dia mulai berani mengambil peluang yang selama ini tertunda untuk mengejar impian yang lebih besar dalam karir dan kehidupannya. Dia bahkan mulai berkencan dengan seseorang yang dikenalnya melalui teman-temannya. Meskipun perasaan terhadap Nadia yang masih ada, tak bisa sepenuhnya hilang. Namun, dia belajar untuk menikmati momen itu, momen di mana dia merasa hidup lagi. Di sisi lain, Nadia juga menemukan jalannya sendiri. Dunia digital, meskipun masih menjadi bagian dari hidupnya, kini lebih menjadi alat untuk berbagi hal-hal yang lebih personal dan berarti. Dia mulai melibatkan diri lebih banyak dalam kegiatan sosial yang melibatkan keluarga dan anak-anak, bahkan memutuskan untuk mengurangi aktivitas endorsement dan tampil lebih sering di acara-acara yang memberi dampak positif. Walaupun dunia yang dia jalani tampak jauh lebih besar dan penuh gemerlap, dia tahu bahwa kedamaian sejati ada dalam hal-hal kecil yang tak terlihat. Pada suatu hari, sebuah kejadian tak terduga kembali mempertemukan mereka. Arman diundang ke sebuah seminar tentang pengembangan karir dan kehidupan keluarga, di mana Nadia diundang sebagai pembicara. Arman sempat ragu, namun karena tema acara yang berkaitan dengan peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak, dia memutuskan untuk datang. Saat Arman memasuki ruang seminar,
Dia melihat Nadia di panggung, sedang berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya keseimbangan hidup dan peran orang tua. Wajahnya terlihat lebih tenang, dan sikapnya lebih dewasa, sebuah perubahan yang begitu jelas terlihat. Setelah acara selesai, mereka berdua bertemu di belakang panggung. Ada sedikit keheranan di antara mereka, tapi juga kedamaian yang sudah mulai menyelimuti hubungan mereka. Nadia, Arman memulai, sedikit terkejut melihatnya begitu matang di atas panggung. Aku tidak tahu kalau kamu sudah sejauh ini. Nadia tersenyum, sedikit kikuk tapi tulus. Aku pun tidak tahu kalau aku bisa sejauh ini, Arman. Terkadang, aku merasa ini adalah perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke titik ini. Mereka berdua berbicara dengan santai, mengenang masa lalu tanpa ada perasaan canggung. Seolah mereka sudah menerima semuanya, bahwa meskipun mereka berdua pernah saling melukai, mereka tetap memiliki rasa hormat satu sama lain yang begitu besar. Aku lihat kamu bahagia, Arman berkata pelan, dan itu yang paling penting. Nadia menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. Aku bahagia, tapi tidak sempurna. Tapi aku belajar bahwa kebahagiaan itu datang dari menerima ketidaksempurnaan. Percakapan mereka lebih dalam dari sebelumnya, tanpa ada lagi beban atau perasaan bersalah. Mereka berbicara tentang anak-anak, tentang pilihan-pilihan yang telah mereka buat, dan tentang bagaimana mereka berdua mencoba untuk terus melangkah, meskipun perasaan lama kadang datang mengganggu. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kehidupan mereka kembali melaju dengan ritme yang lebih stabil. Ahmad dan Nadia masih tidak bersama, namun mereka tetap menjaga hubungan sebagai orang tua yang penuh pengertian. Mereka mulai bekerja lebih erat untuk kepentingan anak-anak mereka tentang pendidikan, waktu bersama, dan juga tentang memberi contoh bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dengan bijaksana. Suatu hari, mereka duduk bersama di ruang keluarga untuk merayakan ulang tahun Nabila. Arman dan Nadia, meskipun tidak lagi bersama sebagai pasangan, tetap menjadi keluarga, sebuah keluarga yang telah melalui banyak hal, dan yang kini lebih mengerti tentang bagaimana mendukung satu sama lain. Nabila, yang kini semakin dewasa, memandang kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan. Aku senang kalian bisa seperti ini, katanya dengan mata yang penuh kebanggaan. Ahmad dan Nadia saling menatap, terkadang dalam keheningan yang sederhana. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki sekarang sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu mereka perjuangkan untuk kembali ke masa lalu. Mereka telah menemukan cara untuk beradaptasi, untuk menerima, dan untuk mencintai dalam bentuk yang baru. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun jalan hidup mereka tidak selalu mulus, Ahmad dan Nadia terus melangkah maju. Keduanya mengejar kebahagiaan dengan cara mereka, masing-masing dengan perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan penerimaan. Mereka tidak lagi berbicara tentang apa yang bisa terjadi jika mereka tetap bersama. Mereka tidak lagi membahas kenangan masa lalu dengan perasaan sesat atau penyesalan. Yang mereka lakukan sekarang adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah kembali ke masa-masa indah itu, tetapi mereka telah menemukan cara untuk terus hidup dengan damai, dengan penuh penghargaan terhadap apa yang telah mereka bagi. Dan meskipun mereka berdua tahu bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana, mereka juga tahu bahwa mereka telah belajar untuk menghargai setiap langkah, baik yang indah maupun yang penuh tantangan. Inti dari cerita ini adalah tentang perubahan, penerimaan, dan keberanian untuk melepaskan masa lalu demi menuju kebahagiaan yang lebih sejati, baik dalam hubungan maupun dalam kehidupan pribadi. Ahmad dan Nadia, meskipun pernah berbagi kebahagiaan bersama, akhirnya harus berpisah karena perbedaan dan perubahan yang tak terhindarkan. Namun, meskipun perpisahan itu menyakitkan, mereka berdua belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup mereka dengan cara yang berbeda, dengan rasa hormat terhadap satu sama lain sebagai orang tua.